A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Semoga hari ini kita masih keadaan sehat walafiat, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih tetap semangat. Anak soleh-solehah, kita masih bertemu hari ini di pembelajaran daring, di pembelajaran tematik, tema 4. Nah, sekarang kita sudah berada di tema 4. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 4 dan 5. Baik anak soleh-solehah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran daring kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Ustazah pimpin dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-solehah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar atau lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan ejaan yang tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar atau benda di sekitar, siswa dapat mengenal sisi sudut dan titik sudut bangun datar secara benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, itu tadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita masuk di materi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, coba kita amati gambar di bawah ini. Coba kita lihat, ada di teras itu berantakan sekali. Daun-daunnya berserakan, bunga-bunganya sudah tidak segar lagi. Terus sampah-sampah itu sudah keluar dari tempat sampahnya ya. Nah, di situ apa kesimpulan kalian melihat gambar rumah di atas ini, rumah yang ini ya? Apa kesimpulannya kalian? Nah, terus kita lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Yang pertama, gambar pertama ada potongan kertas. Dia berbentuk segi 4. Dan di sampingnya itu ada bungkus coklat, kemasan makanan. Ia berbentuk segi panjang. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan merupakan bangun datar.
Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada apa tadi? Potongan kertas. Potongan kertas itu berbentuk jajar genjang. Nah, jajar genjang. Banyak sisi jajar genjang ada berapa? Sisinya ada 4. Coba kita hitung sama-sama. Yang mana sisinya? Yang kemarin kita pelajari. Sisinya 1, 2, 3, 4. Ya, itu ya sisinya. Dan sudutnya yang mana? Sudutnya, coba kita lihat sudutnya. 1, 2. Aduh, maaf ya. 2. Aduh. 1, 2, 3, 4. Ya, itu sudutnya. Nah, titik sudutnya ada berapa? Coba kita hitung juga. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 juga. Nah, sekarang kita di persegi panjang. Persegi panjang banyak sisinya ada berapa? Kita hitung lagi. Banyak sisinya 1, 2, 3, 4. Itu sisinya ya. Sisinya. Dan sudutnya coba kita lihat. Sudutnya 1. Kelihatan ya? 2, 3, 4. Ada 4 juga sudutnya. Dan titik sudutnya juga ada berapa titik sudutnya? Titik sudutnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Titik sudutnya juga ada 4. Jadi bisa ya anak soleh? Bisa. Oke, kita lanjut. Di sini ada latihan soal. Latihan soal yang pertama ada segitiga. Dan latihan soal kedua ada belah ketupat. Nah, di sini kalian disuruh menentukan banyak sisinya, berapa banyak sudutnya, dan berapa banyak titik sudutnya pada masing-masing gambar. Ya, silakan kalian kerjakan. Dan kita lanjut. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Mari kita jaga kebersihan rumah kita. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuknya udara. Kalian tahu kan ventilasi? Ventilasi itu kadang lubang-lubang yang ada di atas jendela. Itu namanya ventilasi. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke rumah. Cahayanya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, di sini ada tugas kalian. Ada 2. Yang pertama, apa manfaat menjaga kebersihan rumah? Dan yang kedua, bagaimana cara kita merawat rumah
Yang kedua, bagaimana cara kita merawat rumah agar terlihat indah dan asri. Ya, itu tadi ya. Nah, berakhir materi kita, maka berakhir pula pertemuan daring kita pada hari ini. Ustazah ingatkan lagi ya, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa sholat duha, zikir dan tadarus, dan tetap menjaga kesehatan ya. Baik, Ustazah akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.